Ya baik, pemirsa Tegar TV, di mana saja Anda berada, kita masuk sesi ketiga. Pak Dr. Hewan Hasan, Ya, siap. Kepala Balai Veteriner Lampung. Jangan bosan-bosan ini. Siap, siap. Ini masuk sesi Kami- ketiga, barangkali bisa dijelaskan apa anjuran atau yel-yel menuju Indonesia bebas rabies 2030. Ya, Silakan. baik, Pak Thohir, memang sekali lagi kami memang ada sekitar 15 dokter hewan. 15 dokter hewan. Ah, Iya. ah. Jadi akhirnya kami melaksanakan KIE, Iya. komunikasi, edukasi dan informasi ke banyak sekolah. Ke sekolah. Sekolah-sekolah itu. Soalnya kan ya banyak yang anak-anak SD, itu kan yang banyak jadi korban, anak Iya. SD, kemudian anak-anak SMP. Itu memang kami nyebar di beberapa sekolah, yang intinya menginformasikan ke mereka bahayanya rabies ini. Iya. Soalnya ya sekali lagi, ya itu ya, agar mereka peduli. Misalnya orang tuanya punya hewan kesayangan, ya akan lebih baik itu divaksin. Lah terus ya misalnya anak-anak itu juga jangan mengganggu apakah anjing atau kucing itu. Soalnya kalau diganggu pasti mereka akan ngejar dan gigit seperti itu. Iya, benar. Ya apalagi kalau yang anjing-anjing yang misalnya itu sudah betul-betul kena rabies, Bebas gitu. maksudnya yang sudah kena rabies. Loh itu kan mereka itu hidrofobia, jadi takut air. Terus takut udara gitu, air yang ini ya. Dan terus gejala-gejalanya itu ya, anjing atau kucing itu dia itu sembunyi di tempat-tempat yang teduh itu biasanya. Terus ya kalau penampakannya biasanya itu kalau yang anjing itu ekornya itu ngawet ya, maksudnya ngawet itu gimana ya? Ke atas. Jadi biasanya itu agak tegak lah, itu melengkung gitu kan ya. Kalau yang sudah betul-betul kena rabies ini. Terus termasuk yang ciri berikutnya termasuk yang pika. Pika itu yang dia itu akan menggigit apakah mungkin kayu, apakah mungkin gombal Jadi barang-barang asing itu, benda-benda asing itu digigit sama dia itu yang anjing-anjing yang kena. Baik anjing maupun kucing itu. Iya. Terutama biasanya yang anjing itu yang ya itu mereka itu akan kalau misalnya sudah kena rabies yang ya. Nah, terus sekali lagi kami menginfokan ke KIE itu ke sekolah-sekolah yang intinya kan kalau di sini kan memang jejel kami itu kan ayo vaksinasi rabies. Ayo vaksinasi rabies. Iya. All for one. Iya. One head for all. Jadi memang ya itu. Jadi itu. Itu kan ya kami yaitu agar para pemelihara HPR ini itu memvaksinkan hewan kesayangannya, pet animalnya itu yang. Itu supaya itu mereka agar memvaksinkan hewannya. Sebenarnya sekali lagi itu Pak Thohir. Memang yang agak masalah sekali lagi itu yang tadi yang liar itu Pak. Liar ya. Memang kadang serba salah ya. Mungkin misalnya pas. Mungkin dinas ada program eliminasi, dalam artian kan hewan-hewan liar itu ditangkap kemudian dibunuh gitu kan ya. Nah, kalau ketahuan mereka pet animal kan pasti mereka akan marah itu. Peternakan, kesehatan. Dan peternakan. Biasanya kan orang peternakan yang anjing liar itu maksudnya yang tanpa pemilik itu loh. Itu kan yang termasuk yang kenapa di Bali itu sulit sekali untuk pembebasan rabies karena kan banyak yang diliarkan Pak, maksudnya itu. Banyak diliarkan ya sehingga kan jelas untuk dikasih vaksin juga kesulitan. Ya akhirnya kan ya itu
nggak tervaksin, terus memang yang paling tinggi memang di Bali sih gigitannya itu. Ya sekarang yang baru merebak memang yang di NTT ya Pak, itu juga baru merebak, juga baru banyak kasus tuh yang di NTT itu. Yaitu kondisinya itu yang apa itu. Nah ini ya seperti apa? Untuk pasnya sekali lagi untuk yang hewan-hewan yang apa itu yang diliarkan itu, padahal populasinya hampir di atas 50%. Kalau yang misalnya yang betul-betul dipelihara di rumah sih pasti ya terjamin ya, misalnya itu sangat terpaksa pun misalnya nggak divaksin pun misalnya sangat terpaksa gitu ya, nggak divaksin kan misalnya cuma di dalam lingkungan di rumah, berarti kan nggak apa itu nggak bareng dengan hewan-hewan liar dan anjing liar atau kucing liar, berarti peluang kena virusnya rendah. Tapi sekali lagi akan lebih aman kalau divaksin. Nah terus ya sekali lagi ya untuk menanggulangi tadi yang apa itu para pecinta hewan kesayangan, itu ya sekali lagi ya mungkin akan ditangkap, nah, kemudian disampaikan ke apa itu, misalnya itu pemiliknya mau ngambil, ya diserahkan. Tapi kalau misalnya itu nggak mau ngambil, ya misalnya itu para pecinta pet animal itu misalnya mau semacam mau dikumpulin atau mungkin semacam dipelihara mereka, dikasihkan. Lah terus misalnya memang itu dua-duanya nggak ditangani ya sudah, ya terpaksa dieliminasi. Baik Pak Dokter Ewan Hasan, barangkali ini menarik juga pertanyaan ini. Penanganan kasus gigitan rabies pada hewan. Bagaimana itu? Ya sekali lagi apa itu? Memang ya kayak yang Lampung tadi ya itu kan memang ada 716 kasus gigitan. Tapi kan belum tentu anjing atau kucing atau kera yang gigit tadi itu kena rabies. Memang sekali lagi kalau yang kena rabies itu ya memang peluangnya itu nanti misalnya menggigit ke manusia lambat atau cepat. Kalau itu nanti virusnya itu sudah menjalar ke otak. Nah, itu manusia pasti meninggal. Kadang itu memang ada yang butuh waktu seminggu, 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada 1 tahun. Itu sekali lagi tergantung apa itu virusnya rabies itu. Banyak sedikitnya juga pengaruh. Sekali lagi termasuk lokasi gigitannya dengan saraf otak itu jauh enggaknya, itu juga pengaruh, termasuk keparahan dari gigitan juga pengaruh. Sekali lagi apa itu harapan kami ke misalnya kok ada manusia yang tergigit, ya, tadi kami sampaikan, segera saja itu sebelum itu misalnya itu ditangani, dibawa ke fasilitas kesehatan, ke Vaskes. Itu akan lebih baik yang tadi kami sampaikan, dicuci pakai air mengalir sekitar 15 menit pakai sabun. Itu nanti sudah akan melarutkan virusnya rabies itu. Kemudian ya apa itu memang anjing itu atau kucing itu juga pakai apa itu rapid test juga bisa langsung diketahui, misalnya yang menggigit, kemudian diambil air liurnya, itu di rapid test, positif atau negatifnya. Kalau misalnya positif, ya berarti memang itu nanti biasanya akan mati. Tapi misalnya negatif, nah itu segera aja anjing atau kucing yang tadi divaksin. Nggak masalah. Nah, terus misalnya itu nanti kalau positif, itu nanti hewan-hewan di sekitar yang lokasi gigitan tersebut itu lebih baik segera divaksin, langsung di ring gitu. Untuk sekali lagi supaya nggak menjalar kemana-mana. Sorry Pak Dokter Hewan Hasan, tadi dijelaskan air mengalir. Apakah air yang di sungai itu, apa kita buka keran itu? Bagaimana? Buka keran gitu, jadi kan ya maksudnya air keran itu toh. Buka keran toh? Air keran. Jadi kan biasanya kaki atau tangan yang gigit itu ya. Jadi langsung pakai air keran itu mengalir gitu, kemudian dikasih sabun. Sabun atau deterjen. Itu nanti sudah akan
mengurangi virus yang ada, soalnya kan akan larut itu anunya itu virusnya itu. Dan ya sekali lagi memang kalau manusianya yang misalnya tergigit, yang tadi kan misalnya itu nanti kok betul positif, memang terpaksa harus pakai serum anti rabies, SAR itu. Nah itu memang nggak mahal kalau SAR itu, jangan harganya itu. Tapi kalau misalnya sebelum tergigit itu, misalnya kayak kami dokter hewan itu kan sering nangani anjing kucing. Memang tim kami itu, tim Bivet Lampung itu semua yang paramedik yang menangani, misalnya ngambil sampel di anjing atau di kucing. Yang biasanya itu untuk melihat protektivitas dari vaksin yang divaksinkan ke anjing kucing, itu kan diambil sampelnya. Nah itu kan ada peluang untuk digigit, Pak. Nah itu tim kami sudah rutin setahun sekali juga divaksin, Pak. Jadi kan ya insya Allah ya bagaimanapun juga. Keselamatan ada nomor satu, Pak. Jadi kami juga nomor satu. Kami juga nggak mungkin juga itu tim kami menaruhkan nyawanya untuk tugas. Jadi memang ya itu kami rutin setahun sekali kami vaksin tim kami tersebut, sehingga pada waktu ke lapangan misalnya tergigit pun insya Allah akan kebal. Baik, Pak Hasan, barangkali bisa dijelaskan bagaimana pula alur koordinasi dan pelaporan masyarakat terkait rabies. Baik. Jadi memang sekali lagi memang ini untuk yang rabies ini dari masyarakat. Itu nanti kan misalnya untuk yang hewannya atau anjing, kucing atau keranya itu itu nanti kan berarti kan masyarakat itu bisa lapor ke puskesmas. Atau dinas yang bidang fungsi peternakan. Nah itu nanti setelah itu dilaporkan kalau urutannya kan kalau yang dari masyarakat ke puskesmas, puskesmas ke dinas peternakan kabupaten, dinas peternakan kabupaten ke provinsi. Nah terus nanti dari provinsi kan akan laporan ke pusat ke Jakarta, ke dinas peternakan itu. Nah bagi yang kalau bagi manusia itu kan dari masyarakat itu kan ada rabies center. Lah itu nanti dari rabies center ini biasanya terus dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten, terus ke provinsi itu nanti langsung ke Kementerian Kesehatan. Namanya itu Dijen P2P yang mereka akan laporan. Ya sekali lagi memang bagi daerah-daerah endemis memang yaitu dibutuhkan stok, apakah itu vaksin atau serum anti rabies atau vaksin anti rabies. Ya sekali lagi misalnya itu memang tergigit anjing yang terkena rabies, memang itu untuk supaya virus tersebut bisa dikendalikan ya pakai serum anti rabies itu, walaupun sekali lagi agak mahal itu kan memang berat 15 kilo itu harganya sekitar 3 juta. Kalau kayak Pak Thohir mungkin berat 60 kilo berarti ya butuh sekitar 12 juta lah. Ya kalau saya sekintal itu bisa butuh berarti kan 3 juta kali 6 ya 18 juta enggak yang ya itu ya tapi saya lagi kan kalau sudah nyawa itu kan mungkin berapapun akan dikejar tapi sekali lagi akan lebih baik, akan lebih hemat dan akan lebih aman. Sekali lagi kalau preventif, sekali lagi bagi yang memelihara hewan kesayangan itu divaksin setahun sekali. Insya Allah itu aman untuk semuanya. Untuk semuanya. Iya betul ya Pak. Baik Pak Hasan, barangkali Pak Hasan ini kan membawahi di Sumatera bagian selatan. Berapa 4 provinsi itu kan? Nah bagaimana tentang SDM-nya sendiri, apakah sudah standar apa barangkali kekurangan ini? Silakan. Terima kasih Pak Thohir. Ini kan termasuk yang kemarin kami pas PKN 2 pelatihan pimpinan 2 itu memang kami
jadikan semacam proyek perubahan kami ya. Ya sekali lagi Bang, ujung tombaknya itu kan puskeswan itu. Puskeswan ya. Oke, kalau yang di manusia kan di puskesmas gitu ya. Nah, kami kan di puskeswan. Puskeswan ya. Oke, emang ya itu kami sampaikan memang kondisinya kan ya itu ya. Ya Lampung ini ya alhamdulillah lah mungkin ya paling enggak sekitar dari puskeswan yang ada 60% sudah adalah medik dan paramediknya gitu. Iya. Kayak Bangka Belitung ya mungkin lebih dari 70% sudah ada medik paramediknya. Memang yang agak itu yang di Sumatera Selatan Pak, itu memang puskesmasnya banyak tapi medik paramediknya masih kurang itu. Mungkin baru sekitar 30% itu medik paramediknya itu. Kalau di Bengkulu itu hampir 50% lah itu ada medik paramediknya. Sekali lagi, puskeswan ini adalah ujung tombak, Pak. Ujung tombak yaitu untuk baik itu menangani yang termasuk yang rabies seperti ini, termasuk yang jelas penyakit yang lain ya dalam artian ya PMS kayak yang kemarin ada PMK, ada LSD, ada jembrana, ada penyakit yang lain. Itu kan memang itu kan di puskeswan itu ujung tombaknya itu yang Ya sekali lagi sih mudah-mudahan memang pemerintah juga mau memperhatikan SDM yang ada ini dalam artian supaya ya paling enggak cukup dan jelas termasuk kompetensinya juga harus memang sering diasah dalam artian mungkin dikursuskan gitu. Jadi memang mereka betul-betul siap pada waktu di lapangannya gitu Pak Thohir. Baik. Sekali lagi mungkin untuk berbicara wilayah Lampung sini apakah sudah standar apa seperti apa? Ya kalau di Lampung sih sekali lagi memang ada beberapa kabupaten itu ya mungkin Lampung Utara bagus itu. Lampung Utara itu dia langsung merekrut setiap kecamatan ada dokter hewan itu di Lampung Utara itu memang belum lama. Kayak Tulang Bawang itu cuma ada satu dokter hewan mungkin yang di Tulang Bawang itu kabupaten luasnya gitu yang terus Metro juga bagus Metro itu juga wilayah kerjanya nggak luas tapi dokter hewannya lumayan banyak. Jadi memang ya bagaimana juga dengan ya kalau ada tentang medik dan paramedik insya Allah ya kegiatan-kegiatan yang kayak vaksinasi rabies dan kegiatan yang lain itu akan tertangani dengan baik gitu Pak Thohir yang kondisinya yang Ya baik Pak Dokter Hewan Hasan. Barangkali karena sesi ketiga ini waktu pula yang membatasinya, kita akan lanjut kepada sesi yang berikutnya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.